Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk berdoa ya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum mulai materi, Ibu mau absen hari ini, oke? Di sini hadir semua kan murid-muridnya? Hadir, Bu. Baik ya, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Latifah. Hadir, Bu. Yang kedua, Aflahatul Mazidah. Ada, Bu. Terus selanjutnya Arif Muhammad. Hadir, Bu. Hadir semua kan di sini? Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai materi hari ini, di sini pokoknya nggak semangat gitu ya. Mana suaranya? Kok sepi? Pagi, Bu. Masih semangat belum? Semangat, Bu. Tapi belum sarapan. Kok belum sarapan? Kalau pagi kan harus sarapan. Sarapan itu penting ya anak-anak. Nggak disuruh sama ayang, Bu. Baik, langsung masuk ke dalam materi ya. Materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab toharoh. Apa kalian tahu apa itu toharoh? Nggak tahu, Bu. Toharoh itu bersuci atau sesuatu hal yang mensucikan. Itu dinamakan toharoh. Baik, Ibu langsung bahas ya, masuk ke dalam materinya. Nah, di sini toharoh itu ada 3. Ada wudhu, ada mandi wajib, ada tayamum. Kalian tahu mandi wajib itu apa? Menurut saya mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, bagus. Kalau tayamum? Tayamum itu melaksanakan Tayamum itu sama seperti bukan berwudu. Tayamum itu ketika kita bersuci tapi menggunakan debu. Nah, itu dinamakan dengan tayamum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi toharoh. Definisi toharoh menurut bahasa artinya bersih atau bersuci, dan menurut istilah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Itu adalah definisi dari toharoh sendiri. Lalu dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan ada hadisnya juga, yang mana hadisnya telah disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sholatin bighairi tahura. Yang mana artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Nah, hadis ini tuh menjelaskan Allah itu tidak menerima sholat seseorang ketika orang itu berada dalam keadaan tidak suci atau berada dalam keadaan najis seperti itu. Jadi dianjurkan sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu. Paham anak-anak? paham, Bu. Apabila kita sholat dalam keadaan najis, itu sholatnya sah apa batal? Gimana, Bu? Kalau misalnya kita sholat tapi kita dalam keadaan najis, Batal. nah itu sah atau tidak? Tidak. Bagus. Lalu selanjutnya pembagian toharoh. Toharoh itu pembagian toharoh ada 2, ada toharoh batin dan ada toharoh lahir. Sebentar ya anak. Toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Dan toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis seperti berwudu, mandi, atau tayamum ketika sedang tidak
lahir. Nah, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Nah, toharoh secara batin itu, di sini kan toharoh ada dua, ada toharoh batin, ada toharoh lahir. Yang dimaksud dengan toharoh batin itu, toharoh kan itu mensucikan. Nah, di mana batin itu, cara mensucikannya itu seperti menguatkan tauhid dan seperti menguatkan iman. Jadi, kalau kita semakin menguatkan iman, nah itu seperti dinamakan dengan toharoh batin. Nah, dan selanjutnya adalah toharoh lahir, yang mana bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis. Nah, seperti kita mau sholat kan kita harus berwudu kan. Nah, berwudu itu dinamakan dengan toharoh lahir. Atau ketika ada kotoran hewan, ketika kita mensucikannya itu sama seperti toharoh lahir. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Nah, langsung selanjutnya ya, taharah, tata cara taharah lahir. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, taharah lahir itu mensucikan sesuatu yang najis atau hadas. Nah, di sini tata caranya satu, menggunakan air. Asal hukum air itu adalah suci dan mensucikan dari segala hadas dan kotoran, meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi, apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis atau tidak bisa lagi digunakan bersuci. Nah, contoh air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ada mata air, ada air sumur, ada air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Bu. Lalu selanjutnya bersuci menggunakan debu yang suci sebagai ganti toharoh dengan menggunakan air dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, di sini ketika kita tidak ada air atau tidak ada semacam sesuatu untuk bersuci, kita diperbolehkan bersuci menggunakan debu. Tapi kita harus menggunakan debu yang suci, bukan debu yang ada di bawah ya, tapi debu yang ada di dinding. Dan ketika kita bersuci menggunakan debu, seperti kita tayamum kan berwudu menggunakan debu. Nah, kalau kita sudah menempelkan seperti ini, nah kita harus mencari tempat yang lain. Karena ketika kita menempelkan lagi di sini tuh sudah tidak suci lagi, seperti itu. Jadi ketika kita bertayamum, kita harus mencari tempat debu yang lain, tempatnya itu harus berbeda-beda, tidak boleh sama seperti itu. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Dan bukan nggak semuanya kita tuh harus bertayamum. Kita boleh bertayamum asalkan terjadi sesuatu hal yang darurat, seperti ketika kita sakit kita tidak boleh menyentuh air, kita boleh bertayamum. Tapi ketika kita ada air itu tidak boleh bersuci menggunakan debu, seperti itu. Nah, di sini definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Nah, ketika kita dalam keadaan hadas, kita itu tidak boleh sholat. Seperti orang haid, orang nifas, nah itu kita tidak boleh sholat kecuali istihadah ya. Istihadah itu memang mengeluarkan darah, tapi itu bukan darah kayak darah najis, itu bukan. Karena orang istihadah itu masih diperbolehkan sholat, tapi kayak harus cepet-cepet gitu. Nah, lalu selanjutnya najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Nah, di sini tuh najis ya seperti kayak najis ketika ada kotoran hewan atau ada darah atau ada apa. Nah, itu dinamakan dengan najis. Dan misalnya ada kita sholat di satu tempat yang ada sesuatu yang najis itu sama saja tidak sah karena tempat itu kayak ada sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam hadas. Macam-macam hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contoh, kentut, kencing, buang air, besar, dan lain-lain. Nah, lalu yang hadas besar, sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contoh, pipi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Ya. Sudah,
Bu. Baik ya, Ibu lanjut ya. Nah, macam-macam najis. Macam-macam najis di sini ada 3. Ada najis muhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladah. Di sini najis muhaffafah itu adalah najis apa, anak-anak? Najis ringan, Bu. Nah, contoh dari najis ringan ialah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Nah, kalau najis ringan itu cukup disiram dengan air, nah itu sudah suci. Dan tidak ada bau, bekas, dan pokoknya tidak ada perubahan. Nah, itu dinamakan itu sudah suci. Lalu yang kedua, najis mutawasithah. Kalau najis mutawasithah itu najis apa? Najis sedang. Nah, najis mutawasithah ada 2, ada hukmiyah dan ainiyah. Yang hukmiyah ialah benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Nah, seperti baju. Ketika baju kita kena darah, otomatis baju kita kan jadi najis. Nah, ketika ada darah tersebut itu bisa disucikan dan itu bisa suci. Nah, seperti itu. Itu adalah najis hukmiyah. Ketika darah kena baju itu dinamakan najis hukmiyah. Lalu najis mutawasithah ainiyah, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Seperti apa ya? Lalu selanjutnya ada najis mughaladah. Najis mughaladah di sini adalah najis berat. Contohnya air liur atau air kencingnya anjing atau babi atau keturunannya. Nah, terus sebentar ya. Di sini cara mensucikan najis mughaladah itu dengan tanah, karena najis mughaladah itu adalah najis berat. Dari suatu ketika ada seseorang terkena air liur anjing atau babi, itu meskipun hanya disiram dengan air beberapa kali itu tidak akan sah karena itu masih tetap najis. Cara mensucikannya itu dengan menambahkan dengan tanah dan dibilas secara 7 kali seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Tidak, Bu. Baik, sudah paham semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham semuanya, Ibu minta untuk kalian membuat beberapa pertanyaan tentang materi hari ini lalu dikumpulkan ke depan, oke? Iya, Bu. Baik, kalau gitu sudah sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Mohon maaf apabila Ibu tadi menjelaskan kurang rinci atau seperti apa. Baik,